Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya, bagian 1. Pengakuan mengejutkan di ruang sidang di Pengadilan Tipikor sore itu dipenuhi wartawan. Lampu kamera berkilauan, mikrofon berjajar di meja depan, dan suasana tegang menyelimuti jalannya persidangan. Kasus suap yang menyeret seorang pengusaha sekaligus pejabat daerah, Mulyono, kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena nilai suap yang fantastis, tetapi juga karena dugaan penggunaan ijazah palsu yang melekat pada dirinya hari itu. Seorang tersangka lain yang juga terlibat dalam perkara suap, seorang wanita bernama Ratna Kurniasih, tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan di hadapan majelis hakim. Dengan suara gemetar namun lantang, ia berkata, "Yang mulia, saya bersaksi bahwa ijazah yang dipakai Pak Mulyono itu asli. Saya sendiri yang pernah ikut mengurus legalisasinya di kampus, jadi tidak benar kalau disebut palsu." Seketika ruang sidang riuh. Para wartawan berdesakan mencatat setiap kata, kamera mengarah tajam ke wajah Ratna. Jaksa penuntut umum yang sejak awal menduga ijazah itu palsu tampak kaget, sementara pengacara Mulyono tersenyum tipis, seolah mendapat amunisi baru untuk membela kliennya. Namun suasana berubah tegang ketika Hakim Ketua menegaskan bahwa pernyataan tersebut akan diverifikasi dengan hasil uji forensik dokumen yang baru saja selesai dilakukan oleh tim ahli. Ratna terlihat menunduk, wajahnya berkeringat, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. "Saudara saksi, apakah Anda yakin dengan keterangan barusan?" tanya Hakim dengan nada tajam. Ratna hanya mengangguk cepat, namun tatapan matanya bergetar. Semua orang di ruangan itu seakan tahu, ada rahasia besar yang sebentar lagi akan terbongkar. Mau saya lanjutkan ke forensik yang mengguncang ketika suasana ruang sidang belum reda dari kegaduhan? Hakim Ketua memberi isyarat agar Panitera memanggil saksi ahli dari Laboratorium Forensik Polri. Seorang pria berkemeja putih rapi dengan jas hitam masuk membawa map tebal bersegel. Dialah Dr. Irwan Prasetyo, pakar forensik dokumen yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Semua mata tertuju padanya. Kamera televisi menyala, para jurnalis menahan napas. "Silakan, saudara ahli, bacakan hasil pemeriksaan," ucap hakim dengan tenang namun tegas. Dokter Irwan membuka map perlahan, mengambil beberapa lembar dokumen, lalu menatap ke arah majelis hakim. Suaranya mantap, jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap ijazah yang diserahkan atas nama Mulyono, kami menemukan beberapa kejanggalan. Pertama, tinta tanda tangan rektor berbeda jenis dan umur dengan tinta cetakan lainnya. Kedua, nomor seri ijazah tidak sesuai dengan pola penerbitan resmi universitas. Dan yang paling mengejutkan, ruangan mendadak hening." Semua orang menunggu kalimat berikutnya. Logo universitas pada dokumen tersebut ternyata hasil rekayasa digital. Dengan kata lain, ijazah ini palsu. Suasana langsung pecah. Terdengar gumaman keras, wartawan buru-buru mengirim breaking news ke redaksi, bahkan beberapa pengunjung sidang bersorak kecil tak percaya Ratna, yang sebelumnya mengaku ijazah itu asli, tampak pucat pasi. Tangannya bergetar memegang kursi saksi. Jaksa penuntut umum langsung berdiri, menatap tajam ke arahnya, seakan menemukan celah baru. Hakim kemudian menegur dengan suara keras, "Saudara saksi Ratna, bagaimana penjelasan Anda setelah mendengar keterangan ahli ini?" Ratna terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata keluar. Seisi ruang sidang tahu, ada kebohongan besar yang sebentar lagi akan meledak. Mau saya lanjutkan ke ruang sidang makin panas.
Semua orang menatap Ratna yang kini duduk gelisah di kursi saksi. Nafasnya terengah, keringat mengalir di pelipis. Ia tampak berusaha mencari alasan, tapi tatapan tajam hakim ketua membuatnya sulit mengelak. Saudara saksi, ingat, ini sidang pengadilan. Segala keterangan palsu bisa membuat Anda dijerat pidana baru, ujar hakim ketua dengan suara berat. Ratna menelan ludah. Ia melirik sekilas ke arah kursi terdakwa, tempat Mulyono duduk dengan wajah datar. Namun, mata mereka sempat bertemu. Pandangan Mulyono tajam, seolah memberi peringatan agar Ratna tetap bungkam. Jaksa penuntut umum segera menekan. Saudara saksi, Anda barusan bersumpah di bawah kitab suci. Jadi katakan dengan jujur, siapa yang menyuruh Anda menyatakan ijazah itu asli? Ratna terdiam lagi, kedua tangannya saling menggenggam kuat. Para wartawan semakin menyorotinya, beberapa bahkan berbisik bahwa Ratna mungkin hanya pion kecil dari permainan besar ini. Akhirnya, dengan suara bergetar, Ratna membuka mulut. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Ada tekanan dari pihak tertentu. Saya takut, Yang Mulia. Tekanan dari siapa? Bentak hakim. Ruangan mendadak senyap. Semua orang menunggu nama yang akan disebut. Ratna menunduk, suaranya hampir berbisik namun jelas terdengar di mikrofon sidang. Pak, Mulyono sendiri yang menyuruh saya mengatakan ijazah itu asli. Kalau saya menolak, keluarga saya diancam. Seisi ruang sidang langsung gempar. Para jurnalis berebut mengetik cepat di laptop. Kamera menyorot wajah Mulyono yang untuk pertama kalinya terlihat panik. Namun, yang lebih mengejutkan, Ratna menambahkan dengan suara lirih. Tapi bukan hanya dia, ada orang yang jauh lebih berpengaruh di balik ini semua. Semua orang di ruang sidang terperangah ketika Ratna menyebut ada sosok yang lebih berpengaruh di balik kasus ini. Hakim ketua langsung mengetukkan palu 3 kali, mencoba meredam kegaduhan. Saudara saksi, jelaskan siapa yang Anda maksud. Ingat, keterangan Anda akan dicatat resmi dan bisa menjadi bukti baru. Tegas hakim dengan sorot mata tajam. Ratna menarik napas panjang. Suaranya bergetar tapi tetap keluar. Ada seorang tokoh, pejabat tinggi, yang selama ini melindungi Mulyono. Dia yang mengatur semuanya, mulai dari dokumen palsu, legalisasi bodong, sampai strategi pembelaan di sidang. Ruangan semakin tegang. Jaksa penuntut umum segera bertanya, siapa namanya? Katakan dengan jelas. Ratna tampak ragu, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah pengunjung sidang, seolah takut ada orang tertentu yang mengawasinya. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri. Namanya Hendra Wijaya. Dia adalah rektor lama di kampus tempat ijazah itu dibuat. Tapi sekarang dia sudah punya posisi tinggi di kementerian. Suasana langsung meledak. Beberapa orang bersorak tak percaya, ada yang menggelengkan kepala. Sementara para jurnalis sibuk menelpon redaksi karena ini adalah bom besar politik. Mulyono tampak pucat. Tangannya menggenggam meja terdakwa kuat-kuat, seolah ingin membantah tapi tak bisa. Pengacaranya pun buru-buru berdiri, mencoba mengajukan keberatan, namun suaranya tenggelam oleh riuhnya ruang sidang. Hakim kembali mengetukkan palu. Diam. Semua diam. Ia menatap Ratna dalam-dalam. Apakah saudara saksi bersedia memberikan bukti pendukung atas tuduhan ini? Atau hanya sekadar fitnah? Ratna terisak sebentar, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku bajunya. Tangannya bergetar saat menyerahkannya kepada panitera. Semua data ada di sini. Rekaman percakapan, dokumen pemalsuan, bahkan aliran dana. Kalau saya buka ini, Yang Mulia, akan banyak orang besar yang terungkap.
Ruang sidang kembali hening. Semua sadar, kasus ini baru saja berubah dari sekadar suap dan ijazah palsu menjadi konspirasi tingkat tinggi. Mau saya lanjutkan ke bagian 5? Saat isi flash disk itu dibuka dan semua orang dikejutkan oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan,